Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi di Matkir Privat. Kali ini kakak akan membahas untuk part keduanya ya. Insya Allah saya akan bahas dari soal nomor 21 sampai dengan 40. Latihan ujian sekolah kimia. Ayo para kelas 12 merapat bersama-sama ya. Jangan lupa subscribe dan share video kakak kepada teman-teman kalian. Kita pintar bersama-sama. Nomor 1. Nama isomer fungsi dari senyawa C2H5COOH. Ya, di sini gugus fungsinya adalah COOH. COOH itu apa deh? COOH itu asam karboksilat ya. Ya, yang ditanya itu adalah tapi hati-hati, yang ditanya itu adalah isomer fungsinya. Asam karboksilat itu berisomer fungsi dengan siapa? Dengan ester. Berarti kita carilah yang mengandung tata nama ester ya. Tata nama ester itu apa deh? Alkil alkanoat. Nah, kita harus tahu dulu ini jumlah C-nya ada berapa. C-nya 2 tambah 1, 3. Maka kita cari ester yang C-nya juga 3. Ini asam propanoat salah ya. Ini tata nama asam karboksilat. Ini tata nama alkohol ya. Ya, kalau enggak A, B. Oh, B juga salah. Ini tata nama alkohol. Kalau enggak A, C ya. Alkil alkanoat. Metil itu C-nya 1, propanoat itu C-nya 3. 1 tambah 3, maka C-nya ada 4. Salah ya, kita sedang mencari yang jumlah C-nya 3. Etil itu C-nya 2, metanoat C-nya 1. 2 tambah 1, maka C-nya 3 ya. Lanjut ke soal nomor 22. Kita lihat di sini ada COOH, maka ini adalah asam benzoat. Ya, nama senyawanya bukan asam salisilat, maka ini salah. Kita lihat di sini gugusnya adalah OH, benzina yang ada OH namanya fenol, betul fenol. Tetapi bukan untuk zat warna ya. Fenol itu untuk antiseptik ya. Nah, kita lihat di sini gugus fungsinya ada CH3, maka disebut toluena, betul toluena. Nah, desinfektan ini salah. Desinfektan itu kegunaan fenol. Oke ya guys. Lanjut, di sini ada NH2 maaf, dan ada NO2. NH2 itu lebih kuat ya, maka ini pengarang 1, 2, 3 ya. Harusnya kalau pengarang 1, 2 itu orto, pengarang 1, 3 itu meta. Ya, namanya adalah metanitroanilina. Harusnya seperti itu, metanitroanilina. Maka ini salah ya. Saya lanjutkan ke bawah. Nah, ini disebut apa? Ini disebut TNT ya, trinitrotoluena ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2,4,6 trinitrotoluena untuk peledak ya. Yang tepat itu adalah poin E. Selanjutnya, pasangan data polimer yang berhubungan dengan tepat adalah, perhatikan tabel polimer berikut. Yang tepat ya, karet alam, isoprena betul, adisi betul, sintesisnya yang salah, harusnya alami. Nilon, asam adipat heksametildiamin betul, kondensasi betul, sintesis betul. Berarti 2 betul. Tetron, betul ya, ini bakelit, salah di adisi, harusnya kondensasi. PVC, polivinil klorida, betul, adisi betul. Alaminya yang salah, harusnya buatan, karena ini adalah polimer pralon. Ya, jadi yang tepat adalah 2 dan 3, D. Lanjut, nomor 24. Bahan makanan yang berprotein yang mengandung inti benzina dan unsur belerang. Kalau mengandung inti benzina, maka nanti santoproteatnya berwarna jingga. Ya, kalau misalkan mengandung unsur belerang, maka nanti PB asetatnya berwarna hitam. Nah, apabila dia berprotein, maka nanti uretnya itu berwarna ungu. Begitu guys. Kita cari yang ungu terlebih dahulu ya.
maka ini salah. Nah, kita lihat yang timbal asetatnya hitam, ini betul, coklat kehitaman tidak berubah salah, ya. Jawaban yang tepat itu sudah ketemu, yaitu poin A dan C. Santoproteatnya itu juga jingga. Paham ya? Next, saya masuk ke soal nomor 25. Peristiwa yang merupakan reaksi endotermi. Nah, kalau ada soal seperti ini, kamu cukup melihat suhunya aja deh. Kalau reaksinya exo, maka carilah yang perubahan suhunya naik. Tetapi kalau cari endo atau positif ya, kalau endo carilah yang perubahan suhunya turun ya. Karena di sini yang diukur itu adalah tabungnya. Maka ini lihat, pada poin ke-1 lihatlah 27 menjadi 30, suhunya naik, maka ini adalah exo. 27 ke 35 suhunya naik, itu adalah exo. 27 ke 22 suhunya turun, maka ini adalah endo. 27 ke 20 ini berarti endo. 27 ke 37 itu naik, maka ini adalah exo. Berarti yang endo itu adalah poin 3 dan 4. Ya, lanjut ya. Kita masuk ke soal nomor 26. Sebanyak 4,6 gram etanol ya. Massa etanolnya C2H5OH itu adalah 4,6 gram. Dimasukkan ke dalam air ya. Massa pelarutnya ya atau massa airnya 500 ml. Air itu massa jenisnya 1 gram per mili, artinya setiap 1 mili sama aja 1 gram ya. Oke, maka ini saya buat menjadi gram ya. Massa airnya adalah 500 gram. Suhunya berubah dari 27 menjadi 47, maka ketemulah delta T-nya, T2 min T1, 20 Celcius ya. Apabila kalori jenisnya C kecil itu adalah 4,2 Joule gram Celcius atau Kelvin, sini Celcius nggak masalah ya. Maka besarnya perubahan entalpi pembakaran etanol. Ditanya adalah delta Hc-nya. Rumus delta Hc itu adalah min Ql dibagi dengan mol. Ini adalah tipe kalorimeter ya. Min Ql itu rumusnya adalah Mc delta T dibagi dengan mol. Nanti sini satuan masih joule per mol. Oke. Massa yang kita masukkan di sini adalah massanya pelarut atau air. Karena massa terlarutnya dianggap sedikit ya, maka tinggal kita masukkan massanya air, yaitu 500 gram, kita masukkan. C kecilnya adalah 4,2, delta T-nya 20. Dibagi dengan mol. Molnya berapa? Di sini mol menggunakan mol zat terlarut. Yang dilarutkan itu adalah etanol. 4,6 gram. Apa rumusnya mol gram dibagi dengan mR-nya etanol? Nanti kalian hitung ya deh, mR etanol itu adalah 46. Ya, saya masukkan 46. Rumusnya mol, hasilnya itu adalah 0,1 mol ya. Saya masukkan 0,1. Oke ya. Kita akan hitung terlebih dahulu ya. 500 dikalikan 20 itu adalah 10.000. Saya kali dengan 4,2, 42.000 dibagi dengan 0,1. Itu adalah 420.000. Tapi hati-hati di sini satuannya masih joule per mol. Saya akan buat menjadi kilojoule karena pilihan gandanya mintanya kilojoule ya. Maka saya bagi dengan 1000. Hasilnya adalah 420. Oke, jawabannya min 420 kilojoule per mol. Jawaban yang tepat adalah poin A. Paham ya? Kita masuk ke soal nomor 27. Ke dalam bejana bervolume 10 liter dicampurkan 0,3 mol gas H2. Ya, saya buat reaksinya terlebih dahulu ya, Dek. Ada H2 dalam fasenya gas ditambah dengan I2 fasenya gas menghasilkan 2HI. Ini kesetimbangan ya, materi kelas 2. Kelas 11 maksud saya. Dimasukkan 0,3 mol gas H2, 0,2 mol gas I2. Jika dalam keadaan setimbang terdapat 0,2 mol gas HI. Ini dalam keadaan mula-mula reaksi sisa. Ya, atau setimbang.
Dalam keadaan setimbang, HI-nya itu adalah 0,2 mol. Ya, jika dalam keadaan setimbang itu ada angka, maka kita naikkan ke atas ya, D. Kita buat di sini plus 0,2. Produk itu bernilai positif. Maka nanti sini berkurang berapa? Reaktan bernilai negatif. Ya, reaksinya negatif. Kita gunakan koefisien 1/2 dikalikan 0,2. Maka berkurang 0,1. Lalu sini H2 berkurang berapa? Sama saja, pakai koefisien 1/2 dikali 0,2, berkurang 0,1. Maka dalam keadaan setimbang ada 0,2 mol H2 dan 0,1 mol I2. Ya, apabila dilakukan pada suhu 27 Celcius, tetapan Avogadro-nya ada, berapakah nilai Kp-nya? Oh, ini berarti hubungan Kc dan Kp ya. Saya akan mencari Kc terlebih dahulu ya, D. Rumus Kc itu adalah konsentrasi produk pangkat koefisien dibagi dengan konsentrasi reaktan pangkat koefisiennya. Ya, konsentrasi di sini nanti rumusnya adalah mol dibagi volume. Di sini volumenya 10 liter ya, D. HI maka 0,2 saya bagi dengan 10 mol bagi volume pangkat 2 dibagi dengan, lihat molnya dalam keadaan setimbang ya. Untuk H2 itu adalah 0,2/10. Untuk I2 itu 0,1/10. Ya, ini 10-nya bisa hilang ya, 10 kuadrat, ini kan juga 10 kuadrat. Maka nanti perhitungannya bersisa apa? Perhitungannya bersisa 0,2 kuadrat. 0,2 kuadrat adalah 4 kali 10 pangkat min 2. 0,2 dikalikan 0,1 adalah 2 kali 10 pangkat min 2. Nilai Kc-nya adalah 2. Nah, kita bisa mencari nilai Kp, hubungan Kp dan Kc adalah Kp sama dengan Kc RT pangkat delta N. Kc-nya 2, R-nya adalah 0,082, suhunya wajib Kelvin. Maka 27 ditambah 273 itu 300. Delta N itu rumusnya adalah koefisien produk dikurangi reaktan. Reaktannya tuh 2 ya. Produknya juga 2, maka 2 kurangi 2 itu kan 0. Ya, berapapun pangkat 0 itu nilainya 1, maka di sini Kp sama dengan Kc-nya. Jawabannya A. Semangat ya. Kita masuk ke soal nomor 28. Diketahui beberapa reaksi dengan entalpinya masing-masing, perubahan entalpi S menjadi uap. Nah, ini adalah tipe hukum Hess ya. Ini kalorimeter untuk hukum Hess. Saya akan buat yang ditanya terlebih dahulu. S, H2OS padatan menjadi uap air, berarti yang ditanya H2O gas. Mana yang ada H2OS? Ini H2OS. Maka percobaan ketiga. Nah, mintanya H2O dalam fase solid ya, itu mintanya di ruas kiri. Nah, ini sudah ada di ruas. Nah, ternyata ini di ruas kanan. Maka percobaan ketiga kita balik. Kita balik ya. H2OS-nya berada di kiri. Lalu di sini ada H2O liquid. Karena dibalik maka delta H-nya yang tadinya positif menjadi negatif. Lanjut kita masuk ke H2O gas. H2O gas di mana? Ini ada H2O gas. Percobaan kedua sudah ada di ruas kanan ya, mintanya juga di ruas kanan. Berarti percobaan kedua itu adalah tetap, tidak kita balik, tidak kita kali, kita tetapkan saja ya. Maka H2 ditambah dengan setengah O2 menghasilkan H2O gas. Tetap ya, maka min 57,8 kilokalori. Selanjutnya, apakah di soal membutuhkan H2 dan plus setengah O2 yang diminta di produk akhirnya? Ini produk akhirnya ya. Di dalam produk akhir tidak diminta H2 plus setengah O2 itu nggak ada. Maka ini wajib hilang. Agar hilang, maka harus dicoret. Agar bisa dicoret, maka harus berseberangan ya. Nah, ini berada di ruas kiri.
ini berada di ruas kanan, maka sudah berseberangan, maka percobaan ke-1 atau persamaan ke-1 itu juga tetap. Kita tetap ya, maka menjadi bagaimana? H2O liquid terurai menjadi H2 plus setengah O2. Nah, karena tetap, saya masukkan delta H-nya plus 68,3. Ini hilang ya. Kita lihat H2O liquid juga hilang. Bersisa apa? H2O padatan berubah menjadi H2O gas. Sesuai yang ditanya. Setelah itu tinggal kita jumlahkan ya dek. Kita jumlahkan delta H-nya. Kita hitung terlebih dahulu. 68,3 dikurangi 68,3 kan habis ya. Maka delta H-nya adalah min 57,8. Oh, ini mungkin saya salah ketik ya, dek. Ini kok plus 68,3-nya sama. Tidak apa-apa ya, nanti kalian jika bertemu dengan tipe soal seperti ini, caranya seperti ini ya. Ya, ini saya salah ketik nih. Saya harus lihat soal aslinya. Maaf ya, untuk soal nomor 28, kita anulir ya, tidak ada jawabannya, karena kesalahan dari saya. Ini penulisan sama, ya, salah di situ. Tapi caranya benar, ya. Oke, ini hukum Hess ya, pelajari kembali. Kita masuk ke soal nomor 29. Nah, ini namanya pergeseran kesetimbangan ya. Gambar molekul pada keadaan setimbang sesaat sebagai berikut. Nah, kita lihat ada H2 ditambah dengan I2 menghasilkan 2 HI. Ternyata delta H-nya kan positif ya, maka ini endoterm. Nah, di sini awalnya H2 itu lambangnya yang hitam full kayak gini, ada berapa ini? 1, 2. Saya masukkan ada 2 molekul. Lalu I2-nya ada berapa? 1, 2 ya. Ini juga ada 2 molekul. Untuk HI-nya ada berapa? HI-nya itu lambangnya seperti ini ya. Ada 4 molekul. Kita masukkan ada 4 molekul. Pertanyaannya bila suhu dinaikkan. Jika suhu dinaikkan, maka kesetimbangan bergeser ke endoterm atau bergeser ke positif. Di sini di soal entalpinya positif, maka artinya produknya positif. Produk mengikuti entalpi ya, karena entalpinya endoterm, maka produknya endoterm, reaktannya eksoterm. Nah, karena suhu dinaikkan bergeser ke positif, maka kesetimbangan bergeser ke kanan. Karena kesetimbangan bergeser ke kanan, artinya jumlah molekul HI itu lebih banyak dari awalnya. Jadi kalian cari yang HI-nya lebih banyak dari 4. Dan nanti jumlah molekul untuk H2 dan I2 itu berkurang. Karena kesetimbangan bergeser ke kanan. Ya. Jadi sisi reaktannya nanti berkurang. Kamu cari yang berkurang ya. Dan sisi produknya bertambah. Oke, kita lihat lambang HI terlebih dahulu ya. Ini menjadi 2, salah, berkurang ya, harusnya bertambah HI-nya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, HI-nya bertambah, H2-nya berkurang, I2-nya juga berkurang ya. Jawaban yang tepat adalah poin B. Kita lihat poin C, HI-nya tetap 4, salah. Ini HI-nya ada 5, betul ya, HI-nya bertambah. Tetapi I2-nya itu juga bertambah, salah. I2-nya harusnya berkurang. Salah ya guys. Ini HI-nya tetap menjadi 4, salah. Harusnya HI-nya bertambah. Paham ya teman? Kita masuk ke soal nomor 30. Ke dalam 5 wadah yang berbeda masing-masing dimasukkan 4 gram garam yang dilarutkan dalam air. Laju reaksi yang hanya dipengaruhi oleh luas permukaan. Kalau yang hanya dipengaruhi oleh luas permukaan, kamu carilah yang berbeda hanya luas permukaannya saja ya. Luas permukaan nanti akan berubah atau berbeda. Tetapi nanti suhunya tetap. Ya. Oh, di sini hanya suhu. Suhunya tetap. Dan kalau satunya ada pengaduk, yang satunya juga harus ada pengaduk ya. Saya cek poin 1 dan 2. Lihat di sini poin 1 dan 2.
Suhunya tetap, betul, suhunya tetap. Luas permukaannya juga tetap, ya, maka salah. Yang dicari adalah luas permukaan yang berbeda, karena dipengaruhi oleh luas permukaan ya. 2 dan 3, kita lihat. Suhunya berubah, salah. Maka dari itu bisa dikatakan ini juga dipengaruhi oleh suhu. Mintanya yang hanya dipengaruhi luas permukaan. 3 dan 4 kita cek. Suhunya sama-sama 30, oke. Masing-masing ada pengaduknya, oke. Di sini yang berubah hanya luas permukaan. Ya, berarti jawaban yang tepat adalah 3 dan 4. Ya, kita masuk ke soal nomor 21. Laju reaksi yang terjadi jika konsentrasi A adalah 0,3 M dan konsentrasi B-nya 0,4 M adalah. Nah, langkah pertama kita harus mencari dulu persamaan laju reaksi ya. V sama dengan K, A pangkat X, B pangkat Y. Dengan nilai X dan Y itu disebut orde. Kalau mencari X, carilah konsentrasi B yang sama ya. Mana yang sama? Ini sama nih. Ya, maka saya ke ataskan aja. Ini juga kita ke ataskan percobaan 1 dan 2 ya. 2 dibagi 1 itu adalah 2 pangkat X. 48 dibagi dengan 12 itu adalah 4. Maka nanti perhitungannya 2 pangkat X sama dengan 4. Maka X-nya berapa Mbak? X-nya 2. 2 pangkat berapa biar 4. Ya, ketemulah nilai X-nya adalah 2. Selanjutnya kita akan masuk untuk mencari Y. Untuk mencari Y, ya, maka kita carilah konsentrasi A yang sama. Mana yang sama? Ini yang sama deh. Nah, percobaan 2 dan 3. Saya buat ke atas saja ya, biar gampang. 1,2 dibagi 0,6 itu adalah 2. 2 pangkat Y. 48 dibagi 48 itu 1. Maka perhitungannya 2 pangkat Y sama dengan 1. Berarti Y-nya berapa? 0. 2 pangkat berapa biar 1 ya. Jadi pangkat 0. Nah, ini berarti pangkat 0 di sini. Maka ini pangkat 0 ya di sini ya. Nah, kita tinggal masukkan V sama dengan K A pangkat 2. Ya, berarti B di sini tidak dipengaruhi. Setelah itu saya akan mencari K. Untuk mencari tetapan laju kita bisa ambil dari percobaan ke-1. Boleh. Percobaan 2 juga boleh. 3 juga boleh. Saya ambil dari percobaan ke-1 ya. Maka kan rumusnya V sama dengan K A pangkat 2. Pada percobaan ke-1 V-nya itu adalah 12 kali 10 pangkat min 3. K-nya tidak tahu, konsentrasi A-nya 10 pangkat min 1 kuadrat. Maka nanti nilai K-nya 12 kali 10 pangkat min 3 dibagi dengan 10 pangkat min 2. Nilai K-nya 12 kali 10 pangkat min 1. Ya, saya masukkan 12 kali 10 pangkat min 1 dikali. Ternyata A-nya mintanya 0,3. 0,3 kan 0,3 itu 3 kali 10 pangkat min 1 ya. Saya kuadratkan menjadi 9 kali 10 pangkat min 2. 12 dikalikan 9 itu 108 ya. 108 kali 10 pangkat min 3 ya. Maka sama aja 1,08 kali 10 pangkat min 1. Oke, jawaban yang tepat adalah poin C. Saya lanjutkan ke soal nomor 32. Gas klor dapat dibuat melalui reaksi redoks berikut. Setelah disetarakan, nilai koefisien A, B, C, dan D berturut-turut adalah, ya, kita masuk ke persamaan redoks ya. Di sini saya akan buat terlebih dahulu ada K2CR2O7 ditambah dengan HCl menjadi 2KCl ditambah dengan CrCl3 ditambah dengan Cl2 ditambah dengan H2O. Ya, ini koefisiennya saya hilangkan semua dulu aja ya. Kita melalui metode perubahan Billox. Ya, ada unsur bebas ya, Cl, maka ke Cl sini unsur bebasnya Cl2. Ya, yang mengalami perubahan Billox itu wajib
sama ya jumlahnya ya. Maksudnya apa Mbak? Di sini CR-nya 2, lah kok sini CR-nya 1? Maka saya kalikan 2 di sini. Biar CR-nya sama-sama 2. Oke, kita akan mencari biloxnya ya. O itu min 2. Min 2 kalikan 7 itu adalah min 14. K itu plus 1 karena golongan 1. Plus 1 kalikan 2 itu plus 2. Min 14 tambah 2 itu kan min 12. Maka CR-nya adalah plus 12. 12 bagi 2, ini kan CR-nya ada 2 ya. Adalah plus 6. Selanjutnya di sini 3. CL-nya 3, maka sini min 3, maka CR-nya adalah plus 3. 6 ke 3, maka turun 3. Tapi hati-hati di sini CR yang terlibat ada 2. Maka saya kalikan 2 dulu. Maka nanti perubahan biloxnya menjadi min 6. Paham ya? Min 3 kalikan 2. Next, kita ke CL. Di sini CL-nya ada 2. Di sini kok CL-nya cuma 1, saya kalikan 2 di sini. CL yang terlibat wajib sama dulu ya. CL2 di sini biloxnya 0 karena unsur bebas. H itu adalah plus 1, maka CL-nya min 1. Saya masukkan min 1. Min 1 ke 0, maka naik 1. CL yang terlibat 2, maka saya kali 2. Nah, jadi perubahan biloxnya menjadi plus 2. Setelah itu kita kalikan silang antara min 6 sama 2 ya. Kita sederhanakan dulu boleh. Min 2 bagi 2 kan 1. 6 dibagi 2 itu 3. Min itu artinya reduksi ya, bukan muatan ya, reduksi. Kalau plus itu oksidasi. Nah, 3 sama 1 ini yang kita kalikan silang. Artinya nanti sini kita kalikan 1. Yang di sini kita kalikan 3. Kita ikutin garisnya ya. 1 itu kemana Mbak? 1 itu ke sini, ke sini, sama ke sini. Ya, kita ikuti garisnya. Oke, maka nanti menjadi K2 CR2O7 plus, ini masih 2 HCl ya, menjadi, di sini KCl ya, ditambah 2 CrCl3 plus Cl2 plus H2O. Ya, karena 1 itu dikali 1 kan nggak mengubah ya. Selanjutnya, yang dikalikan dengan 3, itu yang mana Mbak? Kita ikutin garisnya. Ini garisnya yang dikalikan 3 sama ini. Ya, maka 3 dikalikan 2, maka sini menjadi 6. HCl-nya sini ada 6. Ya, nah di sini 3 kalikan 1, di sini berarti ada 3. Nah, sekarang kita lihat ya, Dik ya. Di sini yang mengalami perubahan belok adalah CR dan CL. Di ruas kiri CR-nya 2, di ruas kanan CR-nya 2, maka sudah setara. K-nya 2, maka saya masukkan di ruas kanan K-nya juga 2. Kita lihat untuk poin CL-nya. Di ruas kanan, CL-nya ada berapa Mbak? 2 kalikan 1, 2. Ditambah 2 dikalikan 3, itu 6. Ditambah 3 kalikan 2 itu adalah 6, maka CL-nya untuk ruas kanan itu ada 14. Loh kok di ruas kiri cuma ada 6, maka kita ganti deh ya. Kita ganti menjadi 14. Ya, sudah sama CL-nya. H-nya di ruas kiri 14, maka di ruas kanan juga wajib 14. Ya, insya Allah sudah setara ya, oksigennya 7, oksigennya 7. Koefisien yang ada itu adalah 1, 14, 2, 2, 3, 7. Yang ditanya apa? Yang ditanya adalah koefisien A, A-nya 1, B-nya mana? Ini B ya, CrCl3 itu 2, C-nya itu ada Cl2, 3, dan D-nya H2O. 1, 2, 3, 7. Jawaban yang tepat adalah poin B. Semangat ya. Kita masuk ke nomor 33. Ditanya notasi selnya. Ingat, kalau untuk notasi sel, ruas kiri itu adalah oksidasi. Ruas kanan itu yang reduksi. Nah, kalian bisa lihat arah aliran elektronnya saja cukup. Arah aliran elektron pada sel volta itu adalah anoda ke katoda.
Anoda mengalami oksidasi, katoda mengalami reduksi. Nah, wes yuk, maka ini anodanya, maka sini katodanya. Karena arah aliran elektron itu Ag ke Pb, maka anodanya adalah Ag, katodanya adalah Pb. Ya. Nah, sini kita lihat reduksi itu di katode, oksidasi itu di anode. Berarti notasi sel yang tepat yang di kanan itu yang katode ya. Berarti Pb di sini, Pb. Anodenya di sini adalah Ag ya. Ini untuk notasi sel. Kiri oksidasi, kanan reduksi ya. Yang oksidasi adalah anodenya Ag. Oksidasi itu biloxnya naik ya menjadi Ag+. Ini kan Ag+. Pb-nya Pb2+ ya, maka Pb2+ menjadi Pb. Biloxnya turun untuk reduksi. Ya, jadi notasi yang tepat itu adalah B. Sebanyak 1 liter CrCl3 ya, CrCl3 ada 1 liter, konsentrasinya 1 m. Dielektrolisis dengan kuat arusnya. Kuat arus itu I ya, I-nya 6 ampere. 1 Faraday-nya 96500, maka waktu yang diperlukan untuk mengendapkan logam kromium, masanya kromium itu adalah 3,88, ditanya waktunya, waktu yang dibutuhkan, T-nya ya. Di sini maka kita bisa menggunakan hukum Faraday 1, M sama dengan E kalikan I kali T dibagi 96500. Rumusnya E itu apa? Rumusnya E adalah AR dibagi bilox. AR-nya siapa? Ya AR-nya kromium, karena di sini untuk mengendapkan kromium. Ya, maka Mbak masukkan. Ya, ini AR-nya berapa? 52 ya, 52. I-nya berapa? 6 ampere, T-nya tidak tahu. Dibagi biloxnya kromium berapa? Cl itu min 3, maka sini plus 3. Biloxnya kromium kita masukkan 3 dikali 96500. Masanya 3,88. Maka nanti T-nya ketemu ya. Maka T-nya adalah 3,88 dikali 3. Oh, ini 96500. Dikali dengan 96500 dibagi dengan 52 dikali 6. Ya. Inilah waktu yang dibutuhkan. Mana ya, Dek? Jawabannya adalah dadu ya, D ya. Ya, kita lanjut ya. Nomor 35. Reaksi yang terjadi di anoda pada reaksi elektrolisis larutan NaCl, elektrodanya adalah inert ya, platina. NaCl pada fase aqueous ya, nanti kan terion menjadi Na+ dan Cl-. Nah, nanti yang ke katode siapa, yang ke anode siapa? Yang ke katode adalah Na. Na adalah logam golongan 1 ya. Kalau dalam bentuk larutan, maka yang bereaksi adalah 2H2O ditambah 2E menghasilkan 2OH- dan H2. Nah, pada anode mana? Cl. Cl- itu bukan asam oksi. Maka nanti yang bereaksi adalah Cl-nya. Cl- menjadi Cl2. Sini masukkan 2, maka sini saya masukkan 2E. Inilah reaksi yang terjadi pada katoda dan anoda. Nah, yang ditanya reaksi yang terjadi pada anoda ya, maka jawabannya adalah dadu. Lanjut, kita masuk ke soal nomor 36. Berdasarkan percobaan di atas, paku besi yang paling mudah berkorosi. Yang mengalami korosi itu apabila bersentuhan langsung atau lebih cepat jika bersentuhan dengan air, oksigen, asam, ataupun garam. Inilah penyebab korosi. Ya. Poin 1, ya ada udara ya. Pakunya dimasukkan dalam air, ini akan terkorosi. Selanjutnya tertutup. Tertutup itu menghambat oksigen masuk, maka ini 2 salah. Nah, ini juga tertutup ya, menghambat oksigen masuk, maka dia terkorosi sih, tapi tidak terlalu cepat ya. Ini dimasukkan dalam minyak, minyak itu menghambat air dan oksigen, maka ini justru tidak terkorosi. Poin 4. Jadi yang paling terkorosi cepat itu adalah poin 1.
karena di dalamnya bisa masuk oksigen dan air ya, dimasukkan dalam air. Ya, oke. Lanjut nomor 37. Tata nama yang tepat. Ya, ini disebut kation ya, Na2 plusnya itu untuk kation karena Na2 CuOH2 NO22 itu terion menjadi 2Na plus CuOH2 NO22. Nah, ini berapa muatannya? Nah, ini kan plus 2 ya. Na plus kalikan 2 plus 1 kalikan 2 kan 2 plus. Maka nanti sini jadinya 2 amin. Nah, ion kompleksnya maka 2 amin. Nah, kita kasih nama. Pertama nama kationnya terlebih dahulu, yaitu natrium. Kita nama ligannya terlebih dahulu. OH itu adalah hidrokso. Ini NO2. NO2 itu adalah nitro. H sama N itu duluan H ya, sesuai dengan abjad. Maka nanti dihidrokso, dinitro. Nah, Cu itu adalah tembaga ya, atau cuprum. Tetapi karena senyawa kompleksnya negatif, maka menjadi nama latin ya, menjadi kuprat. Nama latin itu tambahin AT. Kuprat berapa? Kita cari biloxnya Cu ya. OH itu adalah ligan negatif 1, negatif 1 kalikan 2 kan negatif 2. NO2 juga negatif 1, negatif 1 kalikan 2 itu negatif 2. Maka sini min 4. Min 4 tambah berapa? Biar min 2. Kayak gitu. Maka jawabannya sini plus 2. Jadi kuprat biloxnya 2. Oke? Ini tembaga salah. Ini kuprat 2 ya. Betul, maka ini salah juga. Dihidrokso, ya ini dihidrokso, dihidrokuprat 2. Oke, jawabannya adalah dadu, D ya. X dan Y dalam kedua reaksi di atas berturut-turut adalah, langkah pertama kita lihat bagian atas terlebih dahulu ya. Ini 238, ini 234. Maka 234 tambah berapa biar 238, yaitu 4. Selanjutnya bawahnya itu 92. Sini di 90, maka nanti sini saya masukkan 2 ya. Sinar radioaktif yang 42 itu apa Mbak? Alfa ya, harus hafal ini. Ini salah. Ya wis ya, jawabannya adalah A. Kita cek ya untuk persamaan yang kedua. 234 ya. Maka biar ruas kiri sama kanan itu sama, saya masukkan sini 0. 234 tambah 0 kan sama-sama 234 ya. Bawahnya itu 90, sini 91. 91 tambah berapa biar 90, maka tambah negatif 1. 0 negatif 1 itu disebut beta. Oke, alfa, beta, gamma, proton, elektron, neutron, positron gitu ya guys. Nomor 39. Nama proses pembuatan unsur senyawa antara lain senyawa natrium karbonat. Natrium karbonat itu bisa menggunakan solvay ya, jawabannya adalah E. Kalau whole herald itu aluminium, sisilia itu adalah sulfur, kontak itu pembuatan asam sulfat, kalau Haber-Bosch itu adalah amonia ya. Terakhir kita masuk ke soal nomor 40. Semangat ya Dek ya belajarnya ya. Semoga membantu ya. Pasangan yang benar adalah MgOH2 desinfektan. No, magnesium hidroksida bisa digunakan untuk obat mah. C6H5OH itu adalah asam benzoat. Asam benzoat itu bukan penjernih air ya, salah. Itu untuk pengawet makanan ya, natrium benzoatnya. CHI3 antiseptik betul. Aluminium sulfat bukan antasida. Antasida itu sama aja obat mah ya, MgOH2. Maka salah juga. NaClO itu pemutih. Ya, ini bisa di pemutih pakaian ya, maksudnya ya, bukan pemutih wajah. Jawabannya 3 dan 5. Jawabannya B. Oke guys, sudah selesai ya 40 soal. Silakan kalian simak dan pelajari kembali. Kita belajar bersama-sama. Semoga ujian sekolah kimia tahun ini kalian mendapatkan nilai yang memuaskan ya. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum.